Di antara dua sunyi yang tak pernah disadari manusia, sebelum lahir dan setelah mati, ada ruang yang tak disentuh waktu. Di sanalah ruh-ruh berdiri seperti cahaya yang belum memiliki nama, menunggu panggilan takdir, menunggu giliran turun ke dunia. Pada saat itu, langit seperti kitab terbuka, dan setiap jiwa memandang Allah tanpa perantara, tanpa tubuh, tanpa batas. Tapi ketika janin mulai terbentuk di rahim ibu, cahaya itu perlahan dibungkus daging, dilipat dalam lupa, dan dibekali perjalanan yang akan mengembalikannya pada satu janji, bukankah aku Tuhanmu? Sebelum manusia mengenal dunia, sebelum mereka diberi nama, atau diberi garis nasib, seluruh ruh pernah berdiri di hadapan Allah. Mereka bukan tubuh. Mereka bukan suara. Mereka adalah kesadaran yang utuh, murni, transparan seperti cahaya yang baru dicipta. Pada saat itu, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Hanya ketetapan bahwa setiap ruh akan menjalani perjalanan panjang menuju bumi, lalu kembali lagi membawa jawaban. Dalam momen itu, Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Dan seluruh ruh menjawab serentak, tanpa keraguan, tanpa jeda. Bala, syahidna, benar, kami bersaksi. Itulah perjanjian pertama antara ciptaan dan penciptanya. Sebuah kontrak kosmik yang mengikat seluruh keturunan Adam hingga akhir zaman. Dan di momen itulah manusia diberikan fitrah. Kecenderungan alami untuk mengenali kebenaran meski hidup akan menutupinya dengan banyak tabir. Namun setelah perjanjian itu, ruh-ruh disimpan dalam alam gaib, seperti barisan lampu-lampu yang menunggu perintah untuk menyala. Mereka tidak merasakan lapar, tidak merasakan gelap, tidak merasakan waktu. Hanya menunggu. Menunggu sampai bumi siap menerima mereka. Menunggu sampai rahim yang ditakdirkan untuk mereka terbentuk. Menunggu sampai garis umur dan takdir dituliskan oleh para malaikat. Para ulama menyebutnya alam arwah, sebuah ruang yang lebih sunyi dari kesunyian dan lebih terang dari cahaya. Di sanalah ruh menyimpan memori paling purba, pertemuannya dengan Allah. Namun ketika ruh turun ke dalam jasad, memori itu tak hilang, hanya tertutup. Ia akan muncul sebagai nurani, sebagai kecenderungan pada kebaikan, sebagai rasa takut pada kesalahan, atau sebagai desir halus yang membuat manusia rindu pada sesuatu yang tidak ia ingat namun selalu ia cari. Karena itu manusia terkadang menangis tanpa alasan, merasa kosong tanpa sebab, atau merasa rindu pada sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Itu adalah gema dari pertemuan pertama yang pernah ia saksikan, pertemuan yang akan ia datangi lagi setelah mati. Kisah manusia tidak dimulai ketika ia lahir. Ia dimulai jauh sebelum itu, sejak ia masih tersembunyi dalam sulbi Adam. Di Arafah, riwayat-riwayat sahih menyebut bahwa seluruh keturunan Adam dikeluarkan satu persatu, sebanyak bilangan manusia yang akan pernah hidup. Ruh-ruh itu melihat dunia untuk pertama kalinya dari kejauhan, bukan sebagai tempat yang indah, melainkan sebagai ujian yang kelak harus mereka jalani. Pada saat itu, malaikat mencatat 4 perkara untuk setiap jiwa: rezeki, ajal, amal, dan nasib, bahagia atau sengsara. Semua itu dituliskan sebelum mereka turun, bukan untuk menjebak manusia, melainkan untuk menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui. Takdir bukan belenggu. Takdir adalah garis besar yang akan diisi manusia dengan keputusan-keputusannya sendiri. Ruh-ruh itu kemudian ditempatkan kembali pada alamnya, menunggu waktu ketika bumi menyiapkan rumah kecil bagi mereka, rahim seorang ibu. Ketika seorang wanita mengandung, para malaikat akan mendekat, membawa ruh yang sudah ditentukan, memilihkan satu tubuh kecil yang sedang tumbuh, dan mempersiapkan perjalanan baru yang akan dimulai dengan kebingungan, lalu ujian, lalu pilihan. Begitu detik penentuan tiba, ruh itu tidak menolak, tidak bertanya, tidak mengeluh. Ia turun dengan taat, memasuki jasad yang masih berupa setetes nutfah. Pada saat itu, ruh kehilangan ingatannya tentang alam sebelumnya, sebagaimana manusia lupa tentang mimpinya ketika bangun. Namun fitrah tetap tertanam, seperti benih yang suatu hari akan tumbuh jika disirami petunjuk. Dan begitulah manusia bergerak dari cahaya menuju kegelapan rahim. Dari ketetapan menuju perjalanan. Dari mengetahui menuju lupa. Dari mengingat Allah menuju dunia yang akan menguji segala sesuatu yang pernah disanggupinya. Rahim ibu bukan sekadar ruang sempit tempat daging berkembang. Ia adalah gerbang dunia. Adalah ruang suci tempat jiwa dipersiapkan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan proses ini dengan kata-kata yang sangat lembut namun luar biasa mendalam.
nutfah, alaqah, mudghah. 3 tahap yang meliputi 120 hari, 3 bab awal dari kitab kehidupan manusia. Tahap pertama, nutfah, setetes air hina yang berisi potensi tak terhingga. Ia memasuki rahim, melekat, dan membelah diri dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi lagi sepanjang hidup manusia. Dari sesuatu yang nyaris tak terlihat, bermula kisah makhluk yang kelak bisa berjalan, mencintai, berdosa, bertaubat, dan kembali kepada Tuhannya. Tahap kedua, alaqah, segumpal darah yang menempel seperti lintah. Pada masa ini, pembuluh-pembuluh kecil mulai terbentuk, jantung primitif mulai berdetak, menandai bahwa kehidupan mulai disalahkan seperti lentera kecil dalam kegelapan. Tidak ada manusia yang menyaksikan detik pertama detak jantungnya sendiri, namun Allah menyaksikannya sepenuhnya. Tahap ketiga, mudghah, segumpal daging kecil tempat bentuk tubuh mulai tampak. Mata, telinga, tulang, tulang rawan, otot. Semuanya mulai tersusun seperti ukiran halus yang dikerjakan dengan presisi ilahi. Di tahap ini, manusia sebenarnya belum memiliki kemampuan, belum memiliki kehendak, namun bentuknya sudah mulai mengisyaratkan takdirnya. Dan ketika 120 hari telah berlalu, rahim yang gelap itu menjadi saksi bagi momen paling agung. Pembawa ruh turun, meniupkan kehidupan, dan menetapkan perjalanan. Sejak saat itu, janin menjadi manusia yang bernyawa, sebuah dunia baru yang telah dimulai tanpa ia sadari. Peniupan ruh bukan sekadar proses biologis. Ia adalah jembatan antara alam gaib dan dunia. Ketika malaikat meniupkan ruh, langit seakan terbuka untuk sesaat, menghubungkan dua dunia yang berbeda dimensi. Ruh memasuki tubuh kecil itu dan menjadikannya hidup, sadar, dan memiliki catatan perjalanan sendiri. Pada momen ini, 4 hal ditegaskan: ajalnya, rezekinya, amalnya, dan apakah ia akan bahagia atau sengsara. Banyak orang keliru memahami hal ini. Mereka mengira manusia tidak punya pilihan. Padahal takdir adalah payung besar, sementara keputusan sehari-hari adalah langkah kecil yang akan menentukan apakah ia berlari ke arah cahaya atau berjalan ke arah gelap. Ruh yang telah ditiupkan itu mulai merasakan dunia rahim, detak jantung ibunya, aliran darah, kehangatan dinding perut, bahkan emosi yang dipancarkan sang ibu. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar seorang ibu merawat hatinya selama mengandung, karena ruh yang baru datang itu sangat sensitif terhadap getaran perasaan. Meski berada dalam kegelapan total, janin merasakan dunia dengan cara yang jauh lebih halus daripada manusia dewasa. Ia tidak melihat, namun ia merasakan. Tidak mendengar kata-kata, namun ia menyerap ketenangan. Tidak mengenal bahaya, namun ia memahami kasih sayang. Rahim adalah madrasah pertama sebelum manusia mengenal dunia. Dan seiring waktu, janin itu tumbuh, menjadi makhluk kecil yang bergerak, merespons, membuka mata, menghisap jari, dan perlahan mendekati setiap detik menuju kelahiran. Sebuah perjalanan yang akan mengubahnya dari makhluk ruh menjadi makhluk dunia. Saat waktu kelahiran tiba, manusia mengalami transisi paling dramatis dalam hidupnya. Dari ruang hangat yang gelap menuju dunia yang bising, terang, dingin, dan penuh bahaya. Pada momen itu, ruh yang dulu menyaksikan Allah kini dibungkus rapat oleh tubuh, oleh otak, oleh daging, oleh lupa. Kelahiran adalah pintu yang menutup ingatan purba, agar manusia menjalani hidupnya dengan ujian dan pilihan. Itu sebabnya bayi lahir menangis, bukan karena ia sedih, tetapi karena ia memasuki dunia yang penuh tanggung jawab. Ia meninggalkan ruang suci yang aman dan turun ke tempat yang akan mengujinya hingga napas terakhir. Tangisan itu seperti pengingat bahwa perjalanan baru saja dimulai, bahwa dunia bukan rumahnya, bahwa ia suatu hari akan kembali. Manusia lahir dalam keadaan telanjang, lemah, tidak membawa apa-apa. Ia tidak membawa martabat, jabatan, harta, atau ilmu. Semua itu akan ia peroleh di dunia dan semuanya akan ditinggalkan di dunia. Namun ia lahir membawa satu hal yang tidak pernah hilang, fitrah, kecenderungan untuk kembali kepada Allah. Setelah lahir, manusia memasuki tangan orang tuanya. Ayah dan ibu menjadi penjaga fitrah, menjadi pelindung pertama, menjadi guru paling awal. Orang tua adalah pintu takdir. Melalui merekalah anak mengenal kebaikan atau keburukan. Dan jika fitrah itu dijaga, anak akan tumbuh menjadi manusia yang sadar asal dan tujuan hidupnya. Namun jika dunia terlalu bising, terlalu gelap, terlalu menggoda, fitrah itu akan tertutupi,
meski tidak pernah padam. Ia seperti bara yang tertimbun debu, menunggu hembusan kecil untuk menyala kembali. Setelah keluar dari rahim, manusia memasuki fase paling panjang, dunia. Disinilah ia lupa asalnya, lupa perjanjiannya, lupa pernah melihat Tuhan. Ia berjalan dengan tubuh, bukan lagi dengan ruh. Disinilah akal diuji, hati diuji, dan kebebasan memilih menjadi senjata sekaligus cobaan terbesar. Rasul-rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, tanda-tanda disebarkan di langit dan di bumi. Semua hanya untuk mengingatkan janji yang pernah manusia ucapkan. Namun dunia memiliki tabir. Ia memalingkan manusia dengan kesenangan sesaat, mengalihkan dari tujuan, dan membuat mereka lupa bahwa mereka pernah mengakui Tuhan mereka sendiri. Namun fitrah manusia selalu mencari cahaya. Ia selalu gelisah ketika jauh dari kebenaran. Ia selalu merasa kosong ketika terputus dari Tuhannya. Kegelisahan itu bukan kelemahan. Itu adalah alarm dari alam ruh, peringatan dari janji purba, panggilan dari dalam diri yang menuntun manusia kembali ke jalan yang benar. Dengan akal, manusia membedakan salah dan benar. Dengan hati, ia memilih jalan yang membuatnya damai. Dengan amal, ia menuliskan takdirnya sendiri. Dan dengan sabar serta syukur, ia mendekat pada Allah meski dunia terus bergemuruh di sekelilingnya. Pada akhirnya, dunia hanyalah persinggahan. Ruh akan kembali ke tempat asalnya, ke ruang yang pernah mengenal cahaya tanpa tubuh. Hanya saja kali ini ia kembali membawa bekal, amal, pilihan, dan jawaban atas janji yang pernah ia ucapkan ribuan tahun sebelum lahir. Setiap manusia adalah perjalanan panjang yang dimulai sebelum dunia mengenalnya dan berakhir setelah dunia melupakannya. Kita adalah ruh yang pernah bersaksi, adalah janin yang pernah diberi kehidupan, adalah manusia yang diberi waktu. Maka hidup ini bukan sekadar hari dan malam, ini adalah kesempatan untuk kembali sesuai janji. Dan ketika ruh kembali kepada Allah, ia tidak pulang sebagai cahaya kosong, tetapi sebagai saksi dari perjalanan yang ia jalani dengan penuh ujian.